Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan ya, banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang apa sikap Bapak Presiden dan pemerintah terhadap desakan diberlakukannya PSBB ketat. Juga ada yang sangat keras mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan lockdown total. Saya ingin memberikan vlog pendek ini sebagai jawaban saya kepada teman-teman media, baik online maupun cetak, dan juga teman-teman beberapa stasiun TV yang menanyakan kepada saya. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden dan tentu pemerintah bahwa saat ini menyambut baik setiap masukan masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total. Sebagai seorang kepala negara, beliau memberikan apresiasi atas masukan, usulan, karena itu adalah satu niat untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam percepatan penanganan penyebaran COVID-19. Saya juga ingin mengatakan bahwa setelah Bapak Presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, kemudian politik di Indonesia, dan juga pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami situasi yang sangat parah dalam COVID-19. Ya, satu yang saya ingin katakan bahwa PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga sampai ke desa dan atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik di lapangan, jawaban yang muncul itu adalah semestinya laju kasus itu bisa terkendali dengan baik. Persoalan yang paling mendasar itu adalah PPKM Mikro saat ini memang belum menyeluruh dan masih terkesan sporadis di beberapa tempat. Disarankan juga memang bahwa seluruh pimpinan daerah perlu meneguhkan satu komitmen yang sama, kemudian mempertajam apa yang disebut dengan penerapan PPKM Mikro secara optimal dengan posko-posko yang ada, ya, posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah, desa atau kelurahan. Saya mau katakan bahwa fungsi utama posko ini adalah mendorong adanya perubahan perilaku. Jadi mendorong perubahan perilaku, kemudian dimaksudkan agar benar-benar kita semua, ya, masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan 3M yang seringkali dihimbau, seringkali disampaikan. Membiasakan diri menggunakan masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan sedapat mungkin dan harus bisa menghindari kerumunan, jaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian posko ini juga diharapkan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi pusat kendali informasi yang bisa langsung diteruskan ke pemerintah pusat dan menguatkan pelaksanaan 3T hingga di tingkat desa.
Ada hal penting yang juga saya harus tambahkan, bahwa pembentukan posko sekaligus dalam rangka mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian penguatan tracing dan testing. Karenanya seluruh masyarakat diharapkan, ya kita semua ya diharapkan untuk bisa memahami dan turut berperan mengefektifkan upaya penanganan COVID-19 melalui PPKM Mikro. Saya juga ingin mengatakan bahwa sedahsyat apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian atau program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian kalau tidak mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat, maka mungkin bisa berjalan, tapi kita membutuhkan waktu yang lambat dalam penanganan COVID-19 ini. Itu sebabnya atas nama pemerintah, kami dari kantor staf presiden terus menghimbau dan terus menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mari kita sama-sama ya membutuhkan dukungan penuh, dukungan total dari seluruh masyarakat Indonesia agar percepatan penanganan COVID-19. Bahkan sekarang ada varian-varian baru yang suka dan tidak suka sekarang sudah ditemukan di beberapa tempat. Dukungan masyarakat terhadap apa yang dianjurkan, dihimbau oleh pemerintah saat ini menjadi bagian yang sangat penting. Dengan begitu kita sama-sama harus segera keluar dari COVID-19 yang menimpa bangsa dan negara kita. Satu harapan yang harus ada dan tepat terpatri dalam diri kita, bahwa Bapak Presiden berkali-kali mengatakan kita harus segera selesai, kita harus segera mengatasi penanganan COVID ini dengan baik dan kita akan kembali hidup dengan normal. Itu saja yang saya merasa penting untuk harus membuat vlog ini, kemudian mudah-mudahan bisa sampai di teman-teman wartawan dan sekaligus menjadi keterangan dari berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada saya yang saya tidak bisa menanggapi satu persatu, tetapi saya berharap bahwa penjelasan ini sekaligus akan bisa dipakai dan ditulis oleh teman-teman wartawan dan bisa menyebarkan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala keliru dan khilaf. Saya Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.